Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang prasinema. Sebelum ada film yang seperti sekarang, ternyata ada perjalanan panjang yang disebut prasinema yang sudah lebih dulu membuka jalan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang awal mula pembentukan sinema, mulai dari Lentera Ajaib sampai kinetoskop. Bayangin ya, di abad ke-17 orang itu sudah punya hiburan visual lewat Lentera Ajaib. Gambar yang dilukis di kaca diproyeksikan ke dinding dengan bantuan cahaya lilin atau lampu minyak. Awalnya cuma gambar statis, tapi teknik ini jadi dasar berkembangnya proyeksi film nantinya. A magic lantern is basically a simple slide projector. Uses images painted on glass or photographs on glass. But most people might think that's a kind of be-all and end-all of it, that it just produces still images. And that's not the case at all, because many of the images actually have moving parts. Pada tahun 1833, Bang Joseph ini, yang namanya susah disebut, itu ngenalin alat yang namanya phenakistoskop. Alat sederhana berupa piringan dengan gambar yang kalau diputar bisa kelihatan bergerak. Bisa dibilang ini cikal bakal animasi stroboskopik. Nah, 6 tahun kemudian Bang Louis ini bikin sistem fotografi pertama. Tapi ada masalah, bahan kimia waktu itu belum cukup sensitif buat nangkep objek yang bergerak. Jadi hasil fotonya masih terbatas. Walau terbatas, ilmuwan gak berhenti. Plateau pada tahun 1849 nyaranin ide untuk menganimasikan foto dengan teknik stop motion. Bang Jules ini bikin perangkat pada tahun 1852, namun tidak populer. Dan pada akhir tahun 1850-an muncul fotografi instan yang bikin orang semangat lagi buat nyari cara bikin gambar bergerak. Lompat ke tahun 1878, ada nama besar yaitu Edward Muybridge. Dia bikin eksperimen fenomenal dengan deretan kamera untuk memotret kuda yang sedang berlari. Hasilnya kita bisa lihat rangkaian foto yang kalau disusun jadi terlihat bergerak. Karya ini dikenal dengan The Horse in Motion dan jadi tonggak penting menuju sinema. At this time, a controversy prevailed among experienced horsemen as to whether all the feet of a trotting horse were clear of the ground in the same instant. To settle the debate, the railroad magnate Leland Stanford hired Muybridge to photograph his prize racehorse, Occident, at a trot. Muybridge constructed a track specifically for the purpose. Multiple cameras were lined up, each connected to a wire stretched across the track. As the horse hit each wire, a camera was triggered to capture an instant in time. Setelah Muybridge, Ottomar Anschutz muncul dengan alat ini pada tahun 1887. Bedanya, alat ini bisa menampilkan foto animasi dengan jelas di layar kecil. Beberapa tahun kemudian, hasilnya bahkan bisa diproyeksikan ke layar besar pada tahun 1894. Meski cuma berdurasi beberapa detik, ini jadi langkah besar banget. Keberhasilan Anschutz langsung bikin Edison tertarik lewat kinetoskop yang dikenal sejak 1893. Penonton bisa lihat film berdurasi 20 detik dengan kotak intipan. Walaupun belum proyeksi bioskop, kinetoskop ini menandai transisi dari percobaan ke tontonan komersial. Jadi, dari Lentera Ajaib, phenakistoskop, eksperimen stop motion, sampai kinetoskop, itu semua menjadi fase penting dalam terbentuknya sinema modern. Tanpa mereka mungkin kita nggak akan bisa nonton film di layar lebar seperti zaman sekarang. Jangan lupa, dunia film juga punya sejarah penting yang seru untuk dipelajari. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Saya Femas, sampai jumpa.